Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama lewat daring. Alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang entrepreneurship atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah berwirausaha. Sebelum itu mari kita awali dengan bacaan doa, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita ke wirausaha ada materi sisipan untuk kalian. Ud'uni astajib lakum. Ini adalah sebuah wahyu yang diturunkan Allah untuk kita semuanya, yakni yang kalau kita artikan, berdoalah kalian semuanya maka Allah akan mengabulkannya. Jadi ketika kita memiliki cita-cita apapun, jangan lupa kita berdoa. Karena apa? Allah sendiri sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Oke. Itu materi tambahan untuk kalian. Kita langsung ke materi wirausaha. Ya, apa sih wirausaha itu? Nah, wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan secara mandiri. Jadi dilakukan sendiri. Ya, dilakukan sendiri. Nah, mulai dari produksi, pemasaran, serta mengatur permodalan usaha. Jadi wirausaha ini memiliki tujuan menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih dibandingkan sebelum diolah. Contoh, awalnya tempe itu satu kotak itu senilai 2.000, tapi kalau sudah diiris-iris, digoreng, itu satu irisnya 1.000. Padahal itu bisa menjadi berapa iris, ya? Itu. Jadi memiliki nilai lebih. Awalnya yang tempe hanya 2.000, dipotong jadi 10. Ya, dipotong jadi 10 potong, kemudian digoreng, satunya 1.000 jadi 10.000. Awalnya 2.000 jadi berapa? Iya betul, 10.000. Berapa labanya? 8.000. Itu baru tempe saja ya. Itu baru satu kotak. Kalau bayangkan kalau sampai sehari bisa menghabiskan sampai berapa? 100 kotak tempe. Nah, bayangkan berapa hasil yang kamu dapatkan dari berwirausaha. Oke. Kenapa sih kita harus berwirausaha? Kita berwirausaha itu ada alasannya, anakku. Yang pertama, dengan wirausaha kalian mengurangi pengangguran. Ya, kenapa? Seharusnya kita kesana kemari cari pekerjaan nganggur, tapi dengan wirausaha kalian bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, loh kok langsung yang keempat ini cerita gimana? Nah, belajar menjadi individu inovatif. Tidak apa-apa, saya jelaskan ini kok mencelat ini ya, tidak apa-apa. Yang kedua, lebih mandiri dan minim tekanan kerja. Bayangkan kalau kamu menjadi pegawai, pagi harus berangkat. Ayo kamu berangkat jam 8 harus sudah nyampe kantor. Kalau kamu telat, kamu dapat sanksi alias surat peringatan. Telat 2 kali, dikasih surat peringatan lagi. Telat 3 kali kamu dikeluarkan. Nah, itu kalau kamu jadi pegawai. Kalau kamu jadi pegawai, banyak tekanan-tekanan. Tapi kalau kamu jadi wirausaha, mau berangkat jam 8, mau berangkat jam 9, mau libur, mau apa, bebas kamu. Ya,
Nah, kemudian yang ketiga, pendapatan tidak terbatas. Ketika kamu berwirausaha, pasti kamu mendapatkan pendapatan yang tidak terbatas. Maksudnya bagaimana? Kamu misalnya punya target, saya harus sehari ini dapat 200.000 bisa. Oh, sehari ini harus dapat 300.000 bisa. Tapi kalau kamu jadi pegawai, ya sehari digaji 50.000, ya itu 50.000 itu enggak ada tambahannya. Pendapatan kamu tidak akan terbatas. Ya. Ada pepatah, kalau kamu jadi pegawai itu gini, kaya sehari, miskin sebulan. Karena apa kaya sehari? Kamu digaji 1 hari, tanggal 1 gajian. Itu kamu kaya kan? Tapi setelah itu kamu tidak dapat gajian lagi. Alias kaya sehari, miskin sebulan. Apakah kamu mau seperti itu? Tapi kalau berwirausaha, kamu setiap hari dapat income. Kamu setiap hari dapat pemasukan. Kamu setiap hari dapat hasil dari usaha kamu. Terus yang kedua, yang keempat, belajar menjadi individu yang inovatif. Inovatif. Kamu harus inovatif. Bagaimana? Oh, ini tahu. Bagaimana tahu ini bisa memiliki nilai lebih? Jadilah tahu crispy digoreng ya. Padahal tahu yang awalnya 2.000 itu dapat 2 kotak yang besar. Tapi kamu iris-iris jadi tahu crispy. Itu 1 kotaknya itu bisa dijual 5.000. Nah, bayangkan ya, bebas menentukan. Terus yang kelima, kamu bebas menentukan pilihan. Ya ini. Oh, hari ini aku mau jualan. Oke. Oh, hari ini aku akan jualan malam. Oke. Oh, hari ini aku akan jualan pagi. Oke. Oh, di sana tempat yang ramai, saya ke sana. Oke. Tapi kalau kamu jadi pegawai, tidak bisa menentukan pilihan. Bosmu yang menentukan pilihan. Kamu harus berangkat jam 8. Kamu harus pulang jam 4. Ada keluarga sakit, tak ada alasan. Kamu harus tetap masuk kerja. Ada anak kita sakit, tidak ada alasan. Kamu harus tetap kerja. Nah, tapi kalau kamu jadi wirausaha, anak sakit, berhenti dulu usahanya. Tidak masalah. Tidak ada pemecatan. Ya. Oh, ibu saya sakit. Berhenti usahanya dulu. Kita berbakti kepada orang tua dengan mengurus ibu yang sakit. Tidak masalah. Kita bebas menentukan pilihan ketika kita berwirausaha. Ini kalau kamu jadi karyawan. Ya, ini nasib karyawan sejati. 1, kerja berat sudah pasti. Iya kan? Disuruh-suruh aja. Salah sedikit dicaci. Iya enggak? Kamu itu kerja enggak becus. Oh, gini aja enggak bisa. Itu kalau jadi karyawan. Tapi kalau jadi bos, kalau wirausaha, apapun wirausaha kamu adalah bos, bukan karyawan. Loyalitas harga mati. Kalau kamu enggak loyal pada perusahaan, kamu enggak loyal pada bosmu, ditendang. Terus kalau kamu tidak loyal, dimutasi. Untung kalau hanya dimutasi, dipindah aja. Kalau dipecat gimana? Nah, pulang cepat dimarahi, pasti itu. Hidup kaya dicurigai. Kamu ini hanya jadi karyawan aja kaya raya. Awas lo yo. Dari mana ini kamu? Baru nanya gaji naik, ditandai. Bos, kapan gaji naik? Kamu ini tanya naik gaji aja. Kerja yang bener. Itu ya. Terus yang terakhir, nggak hati-hati kena sanksi. Pasti nggak hati-hati. Itu jadi hindari jadi karyawan, jadilah wirausaha ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih kiat berwirausaha itu? Yang pertama, kalau pengusaha yang sukses, wirausaha yang sukses itu harus kerja keras dan tekun.
Jadi kerja keras, butuh kerja keras anakku. Tidak ada orang yang sukses itu langsung ujuk-ujuk sukses, tidak ada. Harus mulai dengan kerja keras dan tekun, ya. Terus yang kedua, berani menantang diri sendiri. Tantangan dari lingkungan, tantangan dari persaingan wirausaha itu banyak. Kamu harus kuat, ya. Terus yang kedua, lakukan karena passion. Nah, kamu itu sukanya apa? Oh, misalnya kamu itu sukanya makanan. Iya, berwirausahalah di bidang makanan. Kamu sukanya fashion, berwirausahalah di bidang fashion. Kamu sukanya mancing, berwirausahalah di bidang mancing. Jual alat pancing, apapun. Nah ya, oh kamu sukanya apa? Sukanya makan bakso, berwirausahalah jadi tukang bakso. Tidak masalah, ya. Kamu sukanya gorengan, jualah gorengan. Ya. Oke. Yang keempat, berani mengambil risiko. Ya. Ini salah penulisannya, risiko yang benar, RI ya. Risiko itu pasti ada. Apalagi ketika kamu membuat wirausaha yang baru. Karena satu, belum terkenal, ya. Kedua, belum ada pelanggan. Kamu harus berani mengambil risiko untuk gagal. Itu pasti dah. Risiko untuk nggak payu, nggak laku, itu pasti ada. Di awal-awal itu ada. Tapi kamu harus kuat, ya, harus kuat. Misalnya, Pak, kalau nggak laku, iya 1 hari, 2 hari nggak laku, tapi nanti 3 hari, 4 hari, 5 hari, nanti sudah ada orang yang tahu, pasti ada yang beli, ya. Oke. Yang kelima, harus pede, percaya diri. Saya ini pasti bisa, ya, pasti bisa untuk mengatur usaha ini. Harus percaya diri seperti itu, ya. Yang keenam, jangan hanya rencana. Oh, besok aku akan membuat usaha ini, aku akan membuat usaha ini. Hanya rencana aja. Jangan hanya rencana, wujudkan. Ya, dengan apa? Mulai dari yang terkecil, ya. Yang ketujuh, ketika kamu berwirausaha, mulailah dari yang terjangkau. Jangan gini, saya ingin jadi bos perusahaan yang besar. Nggak usah. Mulailah dari yang kecil-kecil, ya, yang bisa kamu jangkau dengan modalmu. Misalnya kamu punya wajan, punya kompor, itu pasti punya kan di rumah. Lah itu bisa untuk mewujudkan wirausahamu. Jualan sosis, jualan martabak, jualan bisa itu. Ya. Jadi mulai dari yang terjangkau. Jangan langsung ingin jadi bosnya Petra. Oh, jangan. Jadi mulai dari yang terjangkau dengan apa yang ada di diri kamu. Terus jangan takut tidak ada modal. Nah, ini yang sering dialami oleh para wirausaha. Sebelum berwirausaha itu takut, nggak ada modal. Karena apa? Yang dijangkau itu besar dulu. Besar yang ingin dijangkau itu. Jangan seperti itu kalau kamu mau berwirausaha. Mulai dari yang terkecil, mulai dari yang terjangkau. Kamu punya ember. Ya, bagaimana ember itu bermanfaat untuk berwirausaha kamu. Buat adonan, nah kan bisa. Ya. Jualan OT-OT lah. Punya kompor, punya wajan. Oh, itu sudah modal yang sangat besar itu. Jadi jangan takut tidak ada modal. Kemudian yang ke-9, pantang menyerah. Tidak laku hari ini, laku besok. Ingat ada pepatah, ada yang jual pasti ada yang beli. Ya, ada yang jual pasti ada yang beli. Itu sudah pasti. Karena ada laki-laki, ada perempuan. Ada Adam, ada Hawa. Lah ini, ada yang jual, pasti ada yang beli. Jangan takut tidak ada yang beli. Ya. Oke. Selanjutnya,
Ini pesan saya. Bosanlah jadi pegawai. Beda dengan Pak Karim, kenapa kok sampean kok jadi pegawai? Saya pegawai itu sebenarnya saya itu cita-citanya guru, ya, guru, bukan pegawainya. Ya, guru, karena saya ingin mengamalkan ilmu saya, itu aja. Pak Karim, kenapa nggak jadi berwirausaha? Iya, saya sudah punya wirausaha, ya, sudah punya. Kadang-kadang bantu temen jualan itu, ya, ada deh, ya. Yang penting laku, Pak. Ya, masalah laku nggak laku itu yang penting kita sudah berwirausaha, ya. Nah, jadi harus bosan jadi pegawai. Nah, ini tugas untuk kalian. Tentukan masa depanmu mulai sekarang. Menentukan wirausaha yang akan mengubah masa depan kalian. Yang pertama, tentukan apa? Satu, jenis usahamu. Ya, coba kalian mulai sekarang merencanakan jenis usahamu. Nah, bahannya apa saja? Kamu tentukan. Tidak usah yang muluk-muluk. Ya, tidak usah yang muluk-muluk. Yang mulai dari yang mudah aja. Membuat jus lah, jualan jus lah, jualan roti goreng lah, jualan nasi goreng ah. Nah, itu nanti kamu tentukan bahan-bahannya apa saja, modalnya yang butuhkan. Jadi kamu misalnya beli ini, kira-kiranya berapa, terus peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini peralatan yang dibutuhkan itu usahakan yang sudah kamu punya di rumah, ya, sudah kamu punya di rumah. Itu. Terus setelah kamu beli bahan, itu kamu mampu memproduksi berapa? Misalnya kamu beli bahan ini, jadinya berapa? Nah, selanjutnya setelah kamu bisa memproduksi barangnya berapa, kamu harus tentukan laba yang ingin kalian dapat. Nah, laba yang ingin kalian dapat. Baru kalian tentukan harga jual. Ini coba kamu reng-reng, kamu buat, ya. Nanti kamu foto, kamu kirim ke WA saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kita tutup bersama dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.